Saudara-saudari yang terkasih, salam damai. Dalam warta Injil ini, saya memberikan katekese dan renungan singkat tentang tujuan hidup manusia yang bermuara pada cinta kasih. Manusia adalah makhluk peziarah karena sejak lahir sampai mati mengadakan perjalanan menuju suatu tujuan atau mengalami proses menjadi. Sadar atau tidak, tujuan hidup kita memiliki peranan penting dalam membentuk cara kita berada di dunia saat ini. Misalnya, ketika seseorang memiliki cita-cita, pola pikir dan tindakan yang diambilnya akan mencerminkan apa yang ingin dicapainya. Dengan demikian, hidup menjadi bermakna berkat adanya tujuan tersebut. Sebaliknya, hidup dapat terasa sia-sia atau tidak bermakna jika kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Pertanyaan mendasar, apa tujuan hidup kita sebagai umat Kristiani? Saudara-saudari yang terkasih, untuk memahami tujuan hidup umat Kristiani, pertama, kita perlu memahami asal-usul kehidupan kita. Gereja mengajarkan bahwa manusia berasal dari Allah, karena manusia adalah makhluk ciptaannya. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dinyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan citra Allah atau secitra dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki martabat dan nilai yang unik sebagai refleksi dari Sang Pencipta. Kedua, Allah yang maha sempurna, maha kasih dan bahagia dalam dirinya berencana untuk membagikan kebaikannya kepada kita. Dengan kasihnya yang sempurna, Allah mengangkat kita menjadi pewaris kebahagiaan abadinya atau menjadi ahli waris kebahagiaannya sebagaimana dijelaskan dalam kompendium artikel 1. Ketiga, dapat dipahami bahwa Allah menciptakan manusia untuk mengambil bagian dalam kebahagiaannya yang sempurna. Oleh karena itu, tujuan hidup umat Kristiani adalah untuk memuliakan Allah, mengenalnya, dan mengasihinya. Kita dapat bandingkan dengan Katekismus Gereja Katolik artikel 27 atau nomor 27. Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana memuliakan, mengenal, dan mengasihi Allah sehingga kita menjadi pewaris kebahagiaan abadinya? Saudara-saudari, saya menjawab pertanyaan ini dengan menjelaskan makna mencintai atau mengasihi dalam kehidupan Kristiani. Makna mencintai atau mengasihi dalam kehidupan Kristiani menunjukkan bahwa cinta adalah pendorong dan penggerak yang menginspirasi kita untuk mencapai tujuan hidup. Cinta mendorong kita untuk berusaha lebih baik, memperkuat hubungan sosial, dan menciptakan kebahagiaan. Dalam banyak aspek, mencintai menjadi kekuatan utama yang membuat hidup terasa lebih berharga dan bermakna. Ketika kita mencintai, baik itu orang, pekerjaan, atau impian, kita menjadi lebih berkomitmen dan berusaha keras. Dengan mencintai apa yang kita lakukan, kita dapat menemukan makna yang lebih dalam perjalanan hidup kita, sehingga setiap langkah menuju tujuan menjadi lebih berarti. Kitab suci melukiskan cinta sebagai inti dari ajaran. Misalnya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40,
Yesus menegaskan bahwa perintah utamanya adalah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Selain itu, Paulus juga dalam suratnya kepada Korintus menekankan pentingnya cinta sebagai dasar segala sesuatu, menjelaskan bahwa tanpa cinta semua tindakan kita akan sia-sia. 1 Korintus ayat 13. Cinta dalam pandangan Kristiani adalah esensi dari iman dan penggerak utama dalam hubungan kita dengan Allah dan sesama. Dalam dokumen gereja, khususnya ensiklik Deus Caritas Est, cinta dijelaskan sebagai panggilan untuk melayani dan mengasihi sesama. Dalam konteks ini, cinta berfungsi sebagai penggerak untuk berbuat baik, membangun komunitas yang harmonis, dan mencapai tujuan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa cinta bukan hanya sekedar emosi, tetapi juga tindakan yang mendalam dan transformatif. Bandingkan ensiklik Fratelli Tutti. Saudara-saudari, tokoh Santo Fransiskus dari Assisi yang kehidupannya mengalami transformasi dari seorang panglima perang menjadi pencinta Tuan Putri kemiskinan yang suci, yaitu Yesus Kristus, mampu melepaskan segalanya karena cinta. Cinta menjadi awal perubahan dan pertobatan Santo Fransiskus. Dalam salah satu wasiatnya, Fransiskus mengajak saudara-saudaranya untuk menghayati ikatan janji kasih antara Allah dan umatnya, serta untuk hidup dalam kesederhanaan dan melayani sesama. Melalui hidupnya yang penuh pengabdian dan kasih, Santo Fransiskus menginspirasi banyak orang untuk mendalami makna cinta dan komitmen terhadap Tuhan dan sesama. Kita bandingkan wasiat bagian 1 pasal 13. Saudara-saudari, tentu saja hal ini, sikap ini, atau pilihan ini didasarkan pada kesadaran Santo Fransiskus akan tujuan hidupnya. Fransiskus menekankan, siapa yang menepati semuanya itu, semoga di surga dipenuhi dengan berkat Bapa yang Maha Tinggi, dan di bumi dilimpahi dengan berkat putranya yang terkasih, bersama Roh Kudus penghibur, serta semua bala tentara surga dan semua orang kudus. Kita dapat bandingkan dengan wasiat 1 pasal 40. Ensiklik Deus Caritas Est yang ditulis oleh Paus Benediktus ke-16 menyoroti tema cinta sebagai dasar iman Kristen yang mengajak kita untuk mencintai Allah dan sesama. Paus menekankan bahwa cinta bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ensiklik ini menggarisbawahi pentingnya cinta dalam membangun dunia yang lebih baik, menciptakan solidaritas dan keadilan di antara umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dari makna cinta di atas, kita dapat memahami bahwa untuk mencapai tujuan hidup sebagai pewaris kebahagiaan abadinya, tidak cukup hanya dengan memuliakan dan mengenal Allah. Kita juga memerlukan perbuatan konkret, yaitu hidup dalam kasih, mengasihi Allah, sesama, dan alam semesta, seperti yang dinyatakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Engkau harus mengasihi Tuhan
Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah engkau harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri dari perintah Yesus Kristus yang merupakan wahyu Allah. Kita memahami bahwa cinta kasih adalah implikasi penting dalam perjalanan menuju tujuan hidup kita. Saudara-saudari terkasih, menyadari tujuan hidup adalah langkah awal untuk memberikan makna pada kehidupan sehari-hari, yang berarti bahwa makna mendahului tujuan. Hidup akan menjadi bermakna ketika kita menyadari dan memahami tujuan hidup kita. Kesadaran dan pemahaman tentang tujuan ini memampukan kita untuk menjadi perwujudan cinta kasih. Cinta kasih inilah yang membawa kita menuju tujuan hidup, yaitu berada dalam kebahagiaan Allah sendiri, yang berarti menjadi pewaris kebahagiaan abadinya. Dengan hidup dalam cinta kasih, kita tidak hanya menemukan makna dalam tindakan kita, tetapi juga berkontribusi pada dunia di sekitar kita, menciptakan komunitas yang lebih harmonis dan saling mendukung. Saudara-saudari yang terkasih, anugerah atau karunia cinta kasih Allah memampukan setiap umat Kristiani untuk memuliakan, mengenal, dan mengasihi Allah, yang merupakan tujuan hidup kita. Kita dapat mengenal Allah melalui akal budi dan melalui pewahyuan dirinya lewat putranya yang hadir hingga saat ini dalam Roh Kudusnya yang selalu menggerakkan, mendorong, dan menyemangati kita. Kita dapat memuliakan dan mengasihi Allah dalam kehidupan sehari-hari melalui keberadaan kita sebagai ciptaan Allah yang dipanggil untuk mencintai dan dicintai. Dengan demikian, setiap umat Kristiani dipanggil untuk menjadi kasih. Oleh karena itu, perwujudan kasih umat Kristiani yang pertama-tama adalah membangun relasi yang intim dengan Allah serta memberikan diri melalui kehadiran kita baik dalam pelayanan maupun dalam kebersamaan dengan sesama. Dengan mencintai dan melayani, kita tidak hanya memenuhi panggilan kita sebagai pengikut Kristus, tetapi juga menciptakan komunitas yang saling mendukung dan mencerminkan kasih Allah di dunia ini. Semoga sebagai umat Kristiani, kasih Allah menjadi dasar untuk setiap tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari, mengantar kita sampai pada tujuan hidup yang sejati. Dengan meneladani kasih-Nya, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama dan lingkungan, serta membawa cahaya kasih ke dalam dunia. Dengan demikian, setiap langkah yang kita ambil akan menjadi wujud nyata dari iman kita yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan kepada kebahagiaan abadinya.